menggantikan produk plastik sekali pakai. Bisa juga menggantikan produk dari kayu. Misalnya untuk bahan utama rumah, memberikan kesan adem, estetik dan unik. Jauh lebih murah dan tahan gempa. Pertumbuhan bambu lebih cepat daripada kayu. Di dunia ada lebih dari 1.400 jenis bambu. 100 diantaranya berada di Indonesia. Bambu banyak dilirik sebagai bahan ramah lingkungan. That's why butuh penelitian khusus untuk menghasilkan bambu unggul. Kita ke Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Tempat penelitian untuk menghasilkan bambu berkualitas tapi lebih cepat tumbuh. Lebih dari 50 jenis bambu siap untuk dikembangbiakkan jadi bibit bambu unggulan. Namanya teknik kultur jaringan. Tangkai bambu dipotong. Diambil tunasnya. Dimasukkan ke dalam tabung sampai tumbuh tunas baru. Look at this. Dari satu tunas menghasilkan ribuan bibit tanaman bambu. Bibit ditanam, dirawat, disiram sampai akarnya kuat. Kalau sudah tumbuh sekitar 20-30 cm, bibit siap dikirim ke seluruh Indonesia. Ramah lingkungan dan bisa mengurangi penggunaan kayu. Apa saja misalnya? Batangnya bisa dijadikan bahan kertas. Daunnya bisa dijadikan bahan art paper. Beda bambu, beda juga peruntukannya. Untuk kerajinan seperti meja, kursi, dan plafon biasanya pakai bambu wulung atau bambu hitam. Bambu betung yang kokoh buat bikin rumah. Bisa juga jadi bahan baku kertas. Bambu dihancurkan sampai jadi potongan-potongan kecil. Di dalam tabung besar, bambu dicampur bahan kimia sampai teksturnya lebih lunak. Dihancurkan lagi sampai jadi serpihan kecil. Digiling dan dicampur air. Jadilah bubur bambu. Dipres jadi lembaran panjang. Dicetak sesuai motif dan warna yang diinginkan. Produk kertas ini diproduksi untuk pasar luar negeri. Untuk diekspor ke Tiongkok, Taiwan, dan Hong Kong. Soalnya kertas bambu ini memang digunakan untuk keperluan sembahyang etnis Tionghoa. Daun bambu juga bisa diolah jadi kertas origami. Bisa pakai daun bambu jenis apapun. Daun bambu kering dipotong kecil-kecil. Bukan daun bambu kering berjatuhan ya, tapi daun bambu segar yang dikeringkan. Potongan daun direbus sampai lunak dan getahnya hilang. Lanjut dicuci bersih sampai air bening. Dihaluskan sampai teksturnya mirip bubur. Warna bubur daun masih hijau. Kalau mau diberi warna lain, bubur diberi cairan pemutih. Baru deh diberi warna sesuai keinginan. Bubur daun siap dicetak jadi kertas. Harus pas ya. Jangan terlalu tipis, jangan terlalu tebal. Setelah kering, kertas siap dilepas dari papan.
Disisit kertas daun bambu yang bisa dijadikan bahan kerajinan. Bisa disulap jadi tempat tisu, kap lampu, juga tempat pensil seperti ini nih. Cakep! Batangnya jadi rumah. Daunnya jadi kertas. Kalau rebungnya nikmat dijadiin bakso. Rebung muda dari bambu kuning nih yang sering diburu. Teksturnya empuk, rasanya unik. Nutrisi dan serat pangannya juga banyak. Jarang dilirik dan dianggap sebagai makanan aneh. Rebung aslinya sudah dikonsumsi sejak 2.500 tahun yang lalu. Di Tiongkok, rebung bahkan jadi santapan utama pada era dinasti Ming. Iris tipis dan tumis bersama bumbu sampai kandungan air rebung berkurang. Campur dengan adonan baksonya. Biar meriah, baksonya bisa diwarnai. Bikin bakso besar juga bakso kecil. Bakso besar ditambah isian tumis rebung biar lebih nendang. Rebus bersama air kaldu, siap disantap selagi hangat.